Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin ikhwati iman, jamaah Masjid Baitul Maqdis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini tema pembahasan yang akan kita kaji sebelum melanjutkan keputusan Dewan Hizbah. Kita bahas terlebih dahulu sebagai fondasi tema ibadah dalam Islam. Karena berbagai keputusan Dewan Hizbah itu berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Kita bahas tentang ibadah itu apa. Di sini dibahas paling tidak ada 7 poin tentang ibadah dalam Islam. Yang pertama, perintah ibadah. Ada banyak ayat Al-Quran yang memerintah kepada kita agar beribadah kepada Allah. Di sini dicantumkan 3 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi menurut ayat ini, manusia itu berkewajiban untuk ibadah. Alasannya karena Allah yang telah menciptakan. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi semua ibadah, amal kebaikan kita itu target akhirnya adalah tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan. Di surat yang lain, Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi hidup kita itu dibatasi. Cuman satu, apa? Liya'budun, beribadah. Jadi kalau kita hidup tidak beribadah kepada Allah, berarti menyalahi tujuan hidup. Kita berkeluarga niatnya ibadah, mengabdi kepada Allah.
melalui keluarga. Kita bermasyarakat niatnya ibadah. Jadi segala sesuatu itu harus diniatkan untuk ibadah. Mengabdi, menghamba, mengharap dari Allah. Nah, itu maksud beribadah. Nanti kita bahas makna ibadah tuh luas ya di nomor 2. Sampai kapan kita beribadah? Di surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah. 99. Aya dina makalah dina WA lengkap sadayana. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, ajal. Jadi ternyata ibadah kepada Allah tuh sepanjang hidup. Ini diantara dalil tentang perintah beribadah. Nomor 2, apa itu ibadah? Makna ibadah itu apa? Tidak mungkin kita ibadah kalau kita tidak paham makna ibadah. Terus banyak. Ibu tidak mungkin bisa memasak kalau tidak tahu arti memasak itu apa. Makanya dalam ilmu bahasa ada yang disebut fikih lugoh. Fikih lugoh itu memahami hakikat bahasa. Termasuk bahasa-bahasa agama itu harus dipahami agar bisa diamalkan. Kalau kita mendengar sekadar istilahnya tidak paham, tidak bisa mengamalkan. Mengamalkan itu setelah paham. Banyak kan istilah keagamaan yang beredar. Makna syukur, makna sabar, itu harus diketahui agar bisa diamalkan. Tawadu, zuhud, waro, ridho, ikhlas. Kalau orang salah memahami, pasti salah mengamalkan. Salah paham itu, salah amal itu karena salah paham. Salah paham itu karena tidak mengerti. Tidak mengerti itu karena tidak belajar. Jadi kembali belajar. Apa sih ibadah? Di sini ada 4 poin tentang makna ibadah. 1, ibadah itu ketaatan dari hamba kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu ibadah. Mengikuti apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. 2, ibadah itu dilaksanakan sesuai ajaran yang dibawa Rasulullah. Ibadah itu teu bisa kumaha cek urang. Tong kumaha karep. Tapi kumaha cek Rasul. Karena Allah mengutus Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus bagi setiap umat ada rasulnya. Apa tugas Rasul itu? Ani'budullah wajtanibut taghut. Semua Rasul diutus untuk mengajarkan ibadah kepada Allah dan menjauhi taghut.
Yang ketiga, wujud dari ibadah bisa berupa perkataan, kata-kata yang santun, kata-kata yang menyenangkan. Itu ibadah. Lebih tingginya lagi berdakwah, mengajar ilmu, memberi nasihat, membaca Quran, berzikir, berdoa, itu bagian dari ibadah perkataan. Kalau diam bisa disebut ibadah nggak? Tidak berkata bisa disebut ibadah nggak? Bisa disebut ibadah kalau berbicara membuat orang menjadi sakit hati, rugi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik, kalau tidak bisa diam. Jadi ibadah teh teu kudu digawe wae. Cicing ge bisa jadi ibadah. Kalau niatnya mengamalkan syariat. Mun batur ngagosip urang pipilueun tah. Jadi pipilueun dosanya. Mun batur ngagosip urang mah cicing, nah cicing wae sieun dosa. Mun sieun dosa berarti ulah ngiluan. Nah, jadi ibadah itu tidak harus beramal. Nanti di poin nomor 4 nanti ada penjelasannya. Atau perbuatan, bisa perkataan, bisa perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Cinta dan ridho Allah itu yang kita cari kan. Carilah apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Itulah tugas kita. Nomor 4, ketaatan hamba kepada Allah dalam ibadah bisa dengan melaksanakan apa yang diperintah, yang disebut fi'liyah. Jadi fi'liyah mah ngagawean. Kita bergerak ke tempat ini, fi'liyah itu kan perbuatan. Kita bergerak sholat, kita bergerak mengeluarkan harta di jalan Allah, kita bergerak menjaga kebersihan. Nah, itu fi'liyah. Seperti sholat, haji, zakat, infak. Ini fi'liyah ini. Atau ibadah itu bisa juga meninggalkan yang dilarang. Tarkiyah namanya. Jadi ada fi'liyah, ada tarkiyah. Tarkiyah tuh ninggalkan. Kita meninggalkan segala perbuatan yang Allah larang, itu ibadah. Kita menjauhi zina, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak berbohong. Padahal kesempatan mah aya, tapi ditinggalkan. Karena takut, bukan karena tidak mampu. Beda tuh. Karena takut kepada Allah dengan karena tidak mampu, beda gak? Nah, ini mah tos tara judi deui. Sieun eleh. Nah, itu mah lain ibadah. Kenapa tidak berjudi? Wah, Allah dilarang. Ayeuna mah geus tobat. Itu ibadah. Contohnya di sini zina, judi, membunuh dan sebagainya. Itulah makna ibadah. Jadi jangan mempersempit makna ibadah. Luas ibadah. Kalau diperluas lagi, ada yang membagi menjadi 5. Ini 2 tadi ya. Fi'liyah, tarkiyah, qauliyah, fi'liyah. Ada juga yang membagi dari sisi tempatnya.
qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati itu lebih penting daripada ibadah fisik. Keimanan kan ibadah hati, ikhlas ibadah hati, ridho syukur itu ibadah hati. Ibadah hati itu mempengaruhi ibadah lisan, ibadah badan. Kedua ibadah lisan. Ketiga ibadah badan, bergerak ya. Keempat ibadah maliyah, harta. Kelima ibadah tarkiyah. Itu ada juga yang membagi macam-macam ibadah diperluas. Kemudian nomor 3, ini ibadah dari sisi makhluk Allah. Ibadah makhluk Allah itu ada 2. Ada taskhiri, ada ikhtiari. Taskhiri artinya ditundukkan untuk ibadah. Dari sakhara ya, taskhir, ditundukkan untuk beribadah. Siapa makhluk Allah yang tidak berakal? Tumbuhan, pohon, matahari, bulan, bintang, binatang, mereka tak ibadah. Wal wasyamsu wal qamaru apa? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Rerumputan dan pohon-pohon itu sujud. Mun aya angin ngahiliwir, semuanya ibadah itu. Perintah Allah. Namanya ibadah apa? Taskhiri. Kalau taskhiri itu ya tidak bisa protes. Memang sunatullahnya mereka diciptakan untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagimu di bumi ini semuanya. Bumi teker manusia. Ibadah ke Allah untuk melayani manusia. Yang kedua ibadah ikhtiari. Ikhtiar teh artinya milih. Memilih antara ibadah dan tidak. Ieu mah bagi manusia yang diperintah dengan berbagai macam ibadah. Jadi ibadah orang mah sifatnya ikhtiar. Buktina apa? Aya nu ngerjakeun, aya nu ninggalkeun. Di saat datang waktu sholat, aya nu sholat, aya nu henteu. Datang Ramadan, aya nu saum, aya nu henteu. Itulah ikhtiar. Maka manusia itu diciptakan oleh Allah akan menghadapi berbagai ujian. Naon Bu ujian keur urang dina ibadah ka Allah? Dibere musuh. Saha musuh urang teh? Ai urang gaduh musuh teh. Hiji hawa nafsu. Aya dina diri sorangan musuh teh. Hawa nafsu teh musuh. Wala tattabi'u ahwa'ahum. Tong sok pipilueun nuturkeun hawa nafsu. Namun orang teu diberi nafsu mah jiga malaikat, soleh we malaikat, tidak diberi nafsu. Malaikat mah la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Moal pernah maksiat selalu mengerjakan apa yang Allah perintah karena tidak diberi nafsu. Mun setan teu diberi akal. Tidak. Setan mah maksiat terus. Urang mah diberi nafsu, diberi akal. Mana yang mendominasi? Menuturkan hawa nafsu berarti sesat. Ya. Nu kadua, tantangan kita dalam ibadah itu
itu menghadapi syaiton. Jadi musuh orang teh setan. Karena Allah nyiptakan setan. Keur nguji urang. Kuat teh yang harapan ibadah teh. Kadang diganggu ku hawa nafsu. Hawa nafsu mah malas, sarorean, zolim. Kalau setan ya itu bisikannya teh. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang ketiga, dunia. Bapak Ibu betah keneh di dunia? Betah keneh teh? Tapi ingat hadis Nabi tentang dunia. Kata Nabi, dunia itu mal'unah. Orang yang di dunia itu mal'un, terlaknat semuanya. Terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, yang ada di dunia itu terlaknat, kecuali kalau kita ingin selamat dengan laknat yang ada di dunia, alimun, berilmu, muta'allimun, belajar. Orang yang tidak mau berilmu, tidak mau belajar ilmu, sepanjang di dunia itu dilaknat, jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah. Zikrullah, yang ketiga mengingat Allah. Nuka opat, orang yang membela, yang mengingat Allah. Jadi opat agar lepas dari laknat dunia. Hawa nafsu, setan, dunia, ini kafir dan munafik. Allah nyiptakan jalma kafir jeung munafik sama untuk menguji kita. Dituturkeun moal. Aya nu mukmin, aya nu kafir. Dina surat Al-Insan apa ya? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuro. Dalam mati ayanu syakiron, ayanu kafuro. Nah, jadi itu 5 musuh kita dalam menghadapi ibadah. Tak namun aya jalma ngaku muslim, terdaik salat, hare-hare kana Quran. Berarti eta teh terjerumus mengikuti musuh yang 5 itu. Itulah ikhtiari ya. Yang keempat, kaidah dalam ibadah. Di dalam ibadah itu ada kaidahnya. 1, asal ibadah itu terlarang dan berhenti. Jadi perkara taat kepada Allah itu tidak boleh asal-asalan. Harus ada dalil. Kedah uih kana Quran, kana hadis. Tidak boleh mengatakan sesuatu ibadah kalau tidak tahu dalilnya. Karena segala penghambaan diri kepada Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah sudah diterangkan oleh Rasul. Dalam hadis Rasul mengatakan, tidak ada satupun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, aku sudah memerintahkannya. Tidak ada satupun yang bisa menjauhkan diri dari Allah, aku sudah melarangnya. Jadi sudah sempurna Islam. 2, penetapan hukum syariat membutuhkan kepada dalil sahih dan sharih. Jadi mengetahui hukum-hukum di dalam Islam itu belajar Quran, belajar hadis. Kadituna belajar tafsirnya, belajar syarah hadisnya. 3,
wajib menetapkan yang mutlak atas kemutlakan dan tidak diikat kecuali dengan dalil. Mutlak itu bebas, ya. Bebas melaksanakan. Kalau muqayyad itu terikat. Contoh, thalabul ilmi itu mutlak atau muqayyad? Mutlak. Bebas kita mau hari apa aja mencari ilmu. Tidak bisa hari Jumat atau hari Sabtu. Tidak bisa hari Sabtu, hari Ahad. Hari naon we? Terkedah tidak boleh banyak alasan. Tidak bisa meninggal, tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Silaturahmi mutlak muqayyad? Mutlak. Kapan saja silaturahmi, berbagi, memberi, menahan diri, tidak menyakiti orang, itu silaturahmi. Birrul walidain itu mutlak. 4, 2 syarat diterimanya ibadah. Amal kita disebut ibadah dan diterima kalau ikhlas dan mutabaah. Ikhlas itu ilmunya tauhid. Supaya ikhlas kudu kumaha? Belajar tauhid. Mustahil ikhlas tanpa tauhid. Ari tauhid teh ilmu naon? Ilmu tentang Allah. Segala hal tentang Allah kita tahu, nah itu tauhid. Tahu perbuatan Allah, syariat Allah, nama Allah, kemuliaan Allah, kewajiban kepada Allah, itu tauhid. Karena yang disebut ikhlas teh memfokuskan ibadah hanya kepada Allah. Moal mungkin fokus ke Allah lamun teu wawuh ka Allah. Artinya kita merasa segan kepada seseorang kalau kita sudah kenal. Lamun teu kenal kumaha? Mun hare-hare kita segan kepada seseorang lantaran tahu siapa dia. Dia itu misalnya pemimpin, dia itu banyak karyanya, banyak pengabdiannya, kan kita segan. Oh, sudah mengenal. Demikian halnya ikhlas. Ikhlas teh hese kalau tanpa ilmu tauhid. Untuk mutabaah mengikuti Rasul, kita belajar hadis. Mau mutabaah bagaimana kalau tidak tahu hadis? Tos sabaraha ribu hadis Bu nuka baca. Nuka amalkeun tos sabaraha. Itu syarat ibadah. Makanya niatkeun we. Tong teu aya niat-niat acan gitu. Ingin bertahap aja. Arba'in kabaca 42 hadis. Bulughul Maram 1500 kabaca. Riyadhus Shalihin. Nyari teu ngartos moal kamalkeun. Belajar teh. Karena ini dalam rangka ibadah itu. Tujuannya ibadah. Itu wasail perantara agar bisa ibadah dan agar ibadahnya diterima. Yang terakhir, setiap sesuatu yang baru dalam agama tertolak. Jadi berbicara agama mah teu bisa make pikiran, teu bisa make hawa nafsu, teu bisa make budaya, tapi kudu make wahyu. Syariat naon di Quran, hadis. Itu sumbernya. 5. Apa tanda diterimanya ibadah? Yakin semua ibadah kita diterima? Yakin tuh Bu? Lu asa teu yakin jeung naon ibadah mun teu yakin mah.
prinsip beragama itu secara mendasar harus yakin. Kurang teh yakin ibadah sholat ieu nupang benerna. Di mana datangna yakin? Tina ilmu. Moal aya yakin mun teu aya ilmu. Datangna kayakinan teh setelah kita tahu ilmunya. Al yakinu la yartafi'u illa biyakinin. Yakin itu tidak akan hilang kecuali dengan yakin yang baru. Artinya sejauh ini berdasarkan ilmu kita yakin sholat kita itu yang benar yang ini. Setelah belajar geningan aya nu leuwih kuat dalilna. Rubah keyakinan yang lama dengan keyakinan yang baru. Jadi yakin teh hasil tina ilmu. Rek yakin kumaha ilmu nage apa. Nah di sini dibahas apa tanda ibadah diterima. Satu, tidak kembali berbuat dosa setelah ibadah. Karena semua ibadah itu menghapus dosa. Jadi ibadah orang itu diterima. Cirina naon? Betah teh tina maksiat. Lamun teu betah dina maksiat, nah ciri-ciri ibadah diterima itu. Geus hoream kana urusan pidosaeun. Fokus we. Da ciri diterima teh eta. Ibadah apa yang tidak menghapus dosa? Ketika Allah dan Rasul berbicara perintahnya, jaminannya tidak lepas dari dua. Mendapat pahala, menghapus dosa. Tidak mungkin mendapat pahala lamun can kahapus dosa. Maghfirah dan ajrun. Tadi di Nasrullah dibahas gitu. Setiap manusia teh pasti ke surga. Tapi tidak pasti lepas dari neraka. Supaya lepas dari neraka, bersihan dosa. Niatkan semua kebaikan itu sebagai penghapus dosa. Dina hadis, lamun orang ngalengkah ke masjid, cek Nabi, salengkah ngahapus dosa, salengkah ningkatkeun darajat. Buati di Pasir Jati kadi sebenarnya bolehkah? Detang gitu. Eta niatan. Nu kedua, takut amal tidak diterima oleh Allah. Ciri ibadah diterima aya kasieun amal teh sieun ti diterima. Kalau orang terdorong takut amal tidak diterima, pasti amalna teh asal-asalan. 3, setelah beribadah terdorong ingin terus beramal soleh. Jadi kecanduan dalam kebaikan. Ciri orang ibadah diterima. Terus beres sholat subuh, baca Quran, beres baca Quran, beberes, nyiapkeun sarapan, beres nyiapkeun sarapan, nyuci. Dina kaayaan hate teh gembira. Ta eta teh ciri diterima sholat subuhna. Jadi kecanduan, ketagihan dalam kebaikan. Ieu mah can ge salat geus diniatan ge salat rek sare deui. Kumaha eta teh? Can ge salat geus diniatan gitu. Eta teh ciri ibadah teh can diterima. Kalau ibadah tidak diterima kumaha? Ulangi deui, diperbaiki besok, ulah kitu. Ya. Yang keempat, menganggap amal masih sedikit, tidak berbangga dengan amal. Jadi ciri ibadah diterima mah, duh amal teh asa cana naon, asa saeutik keneh ya amal urang teh. Rasa itulah yang mendorong kita ingin memperbanyak amal. Tidak berbangga dengan amal. Seseorang dianggap berdosa ketika ujub. Apa ujub itu, Bu?
bangga diri. Beda sareng takabur. Jadi amal saeutik teh asa panggedena. Oh, mun teh aya saya moal kieu ieu teh. Nah, ujub teh eta tah. Untung aya saya tah. Hindari ujub ya. Ngarasa orang teh can naon gitu. Walaupun kenyataannya sudah banyak amal. Jangan merasa sudah banyak. Rasul wae nutos dijamin surga. Wah, tahajud teh nepi ka bengkak. Ayo orang kan can puguh surgana. Tapi rarasaan sakali tahajud teh asa pangrajinan. Nah, ini ya. Bahan muhasabah bersama nih. Cinta ketaatan dan benci kemaksiatan. Tanda diterima teh cinta dengan taat, benci dengan maksiat. Resep kitu lamun pi pahalaeun teh resep. Dina hatena ge aya rasa gembira. Itu kan pesan Rasul. Kata Rasulullah Inna dina yusrun wala yusada hadzal din illa ghalabahu fasaddidu wa abshiru. Saur Rasul teh sing bener dina agama, sing bungah dina agama, wa abshiru. Ibu merasa gembira gak melakukan kebaikan? Ibu nyiapkeun tuangan kanggo suami gembira aja atau kapaksa? Nah, wa absiru kata Rasul, gembira dengan kebaikan. Datang sholat, alhamdulillah aya kene waktos. Datang Ramadan, alhamdulillah tepang di sareng Ramadan. Nah, itu gembira. Wa absiru. Tapi jangan lupa kata Rasul, wasta'inu, minta tolong. Da orang teh lemah. Kapan? Bil ghadwati war rawhati wa syai'im minad dulja. Minta tolong ke Allah pagi, sore, malam. Da orang teh lemah. Rasul mah meraktekeun minta tolong teh dina ba'da salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Eta. 6. Berharap banyak kepada Allah dan terus berdoa. Ibadah kita diterima kalau dalam ibadah itu yang kita harapkan itu dari Allah. Dari manusia mah moal abadi kan. Pemberian manusia tetap abadi. Kemarin dibere ayeuna geus saep deui. Kita bekerja kepada manusia dapat upah itu saep deui saminggu oge, sabulan. Tapi bekerja beribadah kepada Allah eta mah jadi apa? Tabungan di akhirat. Yang disebut ajrun, yang disebut sawabun dina bahasa Quran. Dan terus berdoa. Jangan lupa awali dan akhiri ibadatnya ku doa. Saur Rasul ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa teh sumsumna ibadah. Sumsum teh naon? Namun awak urang teh aya sumsuman bisa gerak moal bisa gerak. Jadi yang menghidupkan, yang menggerakkan, yang membuat ibadah memiliki ruh itu doa. Apa aktivitas Rasul yang tidak ada doanya? Ayat kira-kira. Berarti Bapak Ibu terang sadaya doa Rasulnya. Saya cari-cari, aya sadayana. Menjelang tidur, bangun tidur aya. Jangankan perkara yang wajib, yang sunnah, nu mubah oge Rasul mah ngadoa. Makan kan mubah, ngadoa.
Apalagi urusan sholat, zakat, saum itu urusan ibadah, mukhul ibadah, aya doanya. Termasuk perkara anu dianggap sepele. Mun ibu nyimpen baju naon doana? Terang doa. Padahal nyimpen baju unggal poe teh. Rasul mah maca bismillah. Bismillah. Itu ngadoa nyimpen baju. Bismillah. Ngahuapkeun tuangeun maca naon? Bismillah. Alhamdulillah dah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Berarti ibu-ibu tak akan harapal. Aya doa. Nya eta sampurnana Islam jadi dinya. Makanya tadi ayatnya aktivitas Rasul teu make doa. Kan teu dijawab berarti teu hafal sadayana. Naik kendaraan bismillahi wallahu akbar. Maju kan gitu. Keluar rumah bismillah tawakal. Menjelang tidur bismika Allahumma. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana. Wah, lengkap. Makanya ciri ibadah diterima teh diiringi doa awal dan akhir, sebelum dan sesudah. Ustadz Abdullah almarhum nulis 75 doa. Ustadz Wawan nulis ada apa dengan doa. Ustadz Wawan. Di persisnya. Ustadz Rahmat Najib aya doa-doa Ustadz Rahmat. Saya bahkan 2 judul Mutiara Doa dalam Quran, panduan zikir, dipisahkan zikir sareng doa. Walaupun prakteknya itu sapaket. Sekarang nanti Ramadan mau nulis Mutiara Doa dalam Sunnah, can beres. Jadi lengkap ajaran Rasul. Di sanalah ciri ibadah diterima. Awali dan akhiri ibadah dengan doa. Nomor 7, mudah melaksanakan ketaatan, susah melakukan kemaksiatan. Ciri ibadah diterima. Dina kahadian teh asa gara rampang, hara rampang. Rek maksiat teh asa bareurat. Eta teh ciri ibadah urang teh diterima. Salat asa gampang, ngaluarkeun harta di jalan Allah gampang kaluar. Tapi lamun ngarasa berat dina ibadah, oh berarti ibadah sebelumnya teh belum diterima. Susah melakukan maksiat. Jadi sudah tidak tertarik berbuat maksiat. Ngabohong, ngagosip, geus ditinggalkeun. Ngahina batur, geus ditaringgalkeun. Yang ke-8, mencintai orang-orang solih, hubbus solihin. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Namun orang cintana ka artis, kayak di akhiratna barangnya artis. Siapa yang kita cintai? Rasulullah, para sahabat, para ulama, bersama mereka nanti di akhirat. Dan bukti kecintaan itu adalah mempelajari sunnahna, nasihatna, ajarannya. Almar'u ma'a man ahabba. 9, ciri ibadah diterima itu memperbanyak istighfar. Istighfar itu memohon ampun. Istighfar itu banyak ininya, manfaatnya. Menghapus dosa, menurunkan rezeki, termasuk menurunkan hujan,
memperbanyak harta. Pernah dengar cerita tukang roti itu ya? Dengan Imam Ahmad, tukang roti. Jadi Imam Ahmad teh rek ngiuhan ka masjid. Diusir taku DKM. Teu apaleun DKM itu teh Imam Ahmad. Imam Ahmad teh hafal 1 juta hadis. Kemudian Imam Ahmad bertamu kepada seseorang yang orang itu tukang roti. Minta apa? Minta izin bertamu. Setelah Imam Ahmad ketika bertemu melihat tukang roti teh ngadon roti maca istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Sambil ngadon roti. Mun urang mah kan sambil nyanyi nya. Sambil naon. Nah, Imam Ahmad naroskeun, dengan istighfar kamu sudah dapat apa? Saya sudah dapat segalanya. Kecuali satu, apa? Saya ingin bertemu Imam Ahmad. Pak Allah dikirimkan ke mana? Nah, ini istighfar. Jadi istighfar itu selain menghapus dosa, mendatangkan rezeki. Naon nucan apa yang belum kita penuhi dalam hidup, istighfaran heula. Nabi istighfar terasa-rasa angker we teu meunang nanaon, can bener istighfar. Berarti istighfar can bener. Itu jaminan Allah. Yumatikum mataan hasana, diberi kesenangan. Itu yang istighfar. Yumdidkum bi amwalin wa banin, diberikan harta dan anak, keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dijadikan kebun dan sungai. Jadi lamun aya keneh hujan berarti aya keneh istighfarna diterima ku Allah. Kabayang lamun tos teu hujan. Nah, itu dimensi akidah. Banyak redaksi. Di Quran aja ada 17 cara istighfar. Ada apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Istighfar juga. Istighfar terpendek itu gufronaka. Gufronaka. Sami'na wa ata'na gufronaka. Ada juga gufronaka keluar dari WC. Minimal maca istighfar teh kumaha? Gufronaka sakitu. Paling komplit Sayyidul Istighfar. Namun persistri can apal Sayyidul Istighfar, can sah jadi persistri. Ya, memang terkedah dirutinkan Sayyidul pagi hari, sore hari. Jaminan akan surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Saya belajar Sayyidul Istighfar itu sejak diniyah. Belum tahu bahwa itu tuh Sayyidul Istighfar gitu. Sebelum baca hadisnya diajarkan ke guru ngaji teh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Jadi bejaan ku guru eta teh Sayyidul Istighfar. Kalau saya menyebutnya Sayyidul Istighfar itu sadar diri. Kalau kita ingin tahu siapa diri kita, pelajari kandungan Sayyidul Istighfar. Hafalkan punya. Kalau belum hafal, di Google guys ini. Sayyidul Istighfar. Dan insya Allah Google guys sarwajeng hadis. Kutip dari hadis. Sayyidul Istighfar itu tidak setelah sholat. Kalau setelah sholat, astagfirullah, astagfirullah. Ya, terutama pagi sore. Terutama jangan ditinggalkan. Terakhir sampai nomor 5 dulu ya. Mendawamkan amal soleh. Ciri amal diterima teh ngeureuh dina kasolehan. Terang Bu ngeureuh? Naon ngeureuh? Dawam. Saur Rasul, amal yang paling Allah cintai itu
yang didawamkan walaupun sedikit. Karawas ku abdi Bu ngawas Quran, ngawas hadis di sababaraha majelis teu seueur 2 ayat gitu. Karena sahadis teu karawas di Arca Manik ngawas Bulughul Maram tamat Kitabul Jami satauneun ngeureuyeuh we. Jadi ngeureuyeuh teh terus-terusan walaupun sedikit. Ulah kieu boro-boro mah mulai sesuai kemampuan. Kalau Rasulullah itu jika melakukan satu amal, beliau akan merutinkan. Jadi kedah gaduh rutinitas anu sae samampuna. Ai mampu ninggal dinten pahalana seueur gitu. Kan rumusna kieu, semakin banyak dikerjakan semakin banyak keutamaan. Tapi jangan sampai menghalangi hak kita yang lain. Contoh, sumanget diajar Quran unggal poe teu ka mana-mana. Di imah we misalnya. Tidak mau bergaul. Rasulullah juga mengatakan, dalam dirimu ada hak, keluargamu ada hak, orang lain ada hak. Penuhi semua hak-hak itu. Ayah hak diri, ayah hak keluarga, sudah rumah tangga, hak istri, hak suami, hak anak, gitu. Hak masyarakat. Itu harus ditunaikan. Sementara itu dulu ya. Terus jam 5 ada. Umar kita jam 5 cekaplah gitu. Jadi insya Allah pami aya waktu sedih Jumat kalima duka sasina ya pami emot teraskeun ieu margi panjang keneh ya. Mohon kewe di emutan ancana ulah mohon nembe 5 seueur keneh ya. Itu dulu yang bisa dibahas, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.